Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Khalilullah dalam channel saya Khalil Ahmed Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kisah 3 orang Yahudi yang berada di sisi Rasulullah SAW, yang mana kalau kita amati bersama, stigma Yahudi itu selalu jelek di hadapan orang-orang Islam. Karena memang secara sejarah, secara realitas sejarah, orang-orang Yahudi itu pernah terlibat konflik dengan Rasulullah. Yang mana kalau kita lihat dari sejarahnya, saat Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau mendapati 3 klan Yahudi. Yang pertama Bani Qainuqa, yang kedua Bani Nadir, yang ketiga Bani Quraidah. Ketiga klan ini pernah berkonflik dengan Rasulullah SAW dan orang-orang Islam. Begitu. Dan dalam hal ini, yang ingin saya jelaskan adalah tidak semua orang Yahudi itu jahat, akan tetapi ada beberapa orang Yahudi yang bisa kita istilahkan itu sebagai pendamping setia Rasulullah. Yang pertama yaitu Sofiyah binti Huyai. Beliau adalah salah seorang istri Rasulullah dan satu-satunya istri Rasulullah yang bukan dari orang Arab tapi orang Yahudi. Beliau merupakan putri dari Huyai bin Akhtab, salah seorang pemuka Yahudi Bani Nadir, dan beliau ini didapati saat perang Khaybar. Jadi saat Rasulullah dan orang-orang Islam itu perang Khaybar, beliau itu ditawan, yaitu Sofia itu ditawan dan dijadikan budak. Setelah itu dimerdekakan oleh Rasulullah dan dijadikan sebagai istri dari Rasulullah SAW, begitu. Yang kedua yaitu Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini salah seorang pendeta dari kalangan Yahudi, ya. Dari kalangan Yahudi, kalau tidak salah itu dari Bani Qainuqa. Beliau sebelumnya sudah taat beribadah, rajin ke sinagog, kemudian membaca Taurat dan rajin bekerja, ya. Orang-orang soleh beliau itu, termasuk orang soleh. Setelah mendengar bahwasanya ada seorang nabi yang datang ke Madinah, dari Mekah ke Madinah, hijrah, yaitu beliau Abdullah bin Salam yang bernama asli Husain bin Salam, mendatangi Rasulullah dan masuk Islam, menyatakan keislamannya. Dan setelah itu Rasulullah mengganti namanya menjadi Abdullah. Dan Rasulullah menyatakan kepada Husain ini, kepada Abdullah bin Salam dengan doa, anta alal Islam hatta tamut, engkau akan tetap berada dalam agama Islam sehingga engkau mati. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, kisah dari Mukhairik. Ya, ini tak kalah heroik lagi, ya. Kisahnya luar biasa sekali Mukhairik ini. Sebagian ada yang menyatakan Mukhairik ini masuk Islam, sebagian lagi ada yang menyatakan tidak, dia tetap memeluk agama Yahudi. Mukhairik ini memberikan bantuan kepada Rasulullah saat perang Uhud, ya. Beliau Mukhairik ini mengikuti perjanjian Madinah dan menyuruh orang-orang Yahudi di Madinah saat itu, mengajak orang-orang Yahudi untuk ikut berperang saat Madinah hendak diserbu oleh kafir Quraisy, tepatnya pada perang Uhud, ya. Dia berkata, ayo kita berperang, gitu katanya Mukhairik itu. Kemudian orang-orang Yahudi yang ada di sekitar sana berkata, yaumus sabt, hari ini adalah hari Sabtu, kita dilarang berperang. Kemudian Mukhairik menjawab, la sabta lakum, tidak ada hari Sabtu bagi kalian, ayo kita berperang sekarang. Kemudian Mukhairik pun mewasiatkan hartanya, fa in qutiltu hadzal yaum, jika aku dibunuh pada hari ini, ya, jika aku terbunuh pada hari ini, begitu kata Mukhairik, fa amwali ila Muhammadin, maka seluruh harta bendaku akan kusumbangkan kepada Muhammad. Dan faktanya saat itu pada perang Uhud itu Mukhairik ini tewas. Dia tewas meregang nyawa dan kemudian harta-hartanya diserahkan kepada Rasulullah sebagai perjuangan umat Islam selanjutnya. Jadi meskipun stigma negatif begitu, orang-orang Yahudi itu tidak sepenuhnya jahat, ya. Karena kalau kita lihat dari sejarah Islam sendiri, orang-orang Yahudi itu terkenal suka mengadu domba, kemudian mengingkar janji, kemudian menikam dari belakang dan sebagainya, ya. Begitu juga di zaman para nabi terdahulu, salah satunya adalah Nabi Isa. Ada konspirasi orang-orang Yahudi hendak membunuh Nabi Isa dan juga membunuh Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Dengan dalam Al-Qur'an itu ada firman-Nya, wa yaqtuluna nabiyina bighairil haqq. Orang-orang Yahudi itu suka membunuh para nabinya tanpa ada kebenaran yang jelas, gitu. Namun sekali lagi tidak semua orang Yahudi seperti itu. Ada beberapa orang Yahudi, bahkan banyak sekali, cuma saya sebutkan 3 saja dari video ini, yaitu yang pertama Sofiyah binti Huyai, yang kedua Abdullah bin Salam, yang ketiga Mukhairik yang dipuji oleh Rasulullah sebagai sebaik-baik orang Yahudi. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Silakan tulis di kolom komentar, atau ada pertanyaan silakan tulis pula di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.